Halo Sobat Barbar. Ketegangan di wilayah Indonesia bagian timur masih berlangsung hingga membuat aparat bingung karena berhadapan dengan hukum. Ketua Presidium Indonesia Police Watch atau IPW, Neta Espane menyatakan, pembantaian demi pembantaian terhadap anggota TNI, Polri, dan masyarakat sipil terus terjadi di Papua yang diduga dilakukan kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Menurut Neta, kondisi ini tentunya membuat bangsa Indonesia prihatin, seolah pemerintah Indonesia tak berdaya menghadapinya. Berbeda jika menghadapi para teroris di Jawa. Aparatur keamanan begitu tegas dan tanggap. Dalam waktu cepat teroris di Jawa dan jaringannya bisa digulung habis. Tapi dalam menghadapi teroris Papua, aparatur keamanan termasuk Densus 88 seakan tidak berdaya, ujar Neta kepada Sindonews Selasa 22 September 2020. Ya mungkin menurut admin selain medan yang sangat sulit, ada hukum yang masih diragukan. Ya sudahlah. Menurutnya, sikap tegas yang terukur diperlukan agar para teroris tidak bersikap seenaknya dan semena-mena terhadap masyarakat Papua maupun TNI Polri. Pemerintah jangan khawatir dengan tuduhan melanggar HAM, sebab para teroris juga seenaknya melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat maupun aparatur yang bertugas di tanah Papua, tegasnya. Panasnya situasi di Papua yang dipicu aksi Organisasi Papua Merdeka atau OPM dinilai sudah mendesak untuk diatasi secara militer. OPM diduga melakukan serangkaian pembunuhan warga sipil, termasuk seorang pendeta bernama Jeremia Janambani. 2 prajurit TNI juga gugur akibat kebrutalan kelompok ini. Menghadapi kelompok OPM yang kembali berulah, pengamat militer dan intelijen Koni Rahakundini menilai sudah waktunya TNI diberikan peran operasi dalam undang-undang atau UU. Koni menilai tindakan kelompok OPM ini sudah melewati batas, sehingga pemerintah melalui aparat keamanan TNI Polri harus mengambil langkah tegas terhadap mereka. Dia melihat jika undang-undang operasi militer untuk menumpas separatis diperkuat, maka sebenarnya kapasitas dan kapabilitas latih tempur TNI yang sudah terbukti, terukur, dan teruji di 3 medan tersebut akan dengan mudah menumpas kelompok ini. Pasukan utama adalah sosial dan elite force. Kita sesuai eskalasi yang ditimbulkan baik dalam konteks militer dan dampaknya pada pandangan dunia internasional alias Foreign Policy Indonesia, pungkas dia. KKB OPM tidak ada kapoknya. Bahkan berita terbarunya, kontak senjata antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Jumat 25 September 2020 siang, berarti kemarin. Rombongan polisi yang baru saja mengantar Wakapolda dan Irwasda Polda Papua ke Bandara Bilorai ditembaki KKB dari arah perbukitan di seberang kampung Bilogai. Tadi setelah antar Wakapolda dan Irwasda ke bandara jam 12.50 waktu Indonesia Timur, pesawat sudah terbang dengan selamat sampai Timika, ujar Kapolres Intan Jaya AKBP Iwayan G. Antara saat dihubungi melalui sambungan telepon Jumat. Menurut dia, dari bandara pasukan ingin kembali ke Polres Intan Jaya, namun di tengah perjalanan ada gangguan tembakan dari KKB. Pesawat sudah terbang sekitar 10 menit baru ada kontak senjata. Kebetulan BKO Brimob belum kembali dari bandara, kata Iwayan. Jarak antara aparat dengan KKB cukup jauh sehingga aksi saling tembak tidak sampai menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Tidak ada korban dari TNI Polri. Kontak senjata terjadi sekitar 10 menit, ujar dia. Iwayan mengakui bila saat ini aktivitas masyarakat di distrik Sugapa tidak bisa berjalan normal karena warga takut keluar rumah. Satu-satunya fasilitas publik yang masih berjalan hanya Puskesmas Sugapa. Karena situasi keamanan warga belum bisa beraktivitas normal, kantor tidak ada yang buka, hanya Puskesmas yang buka, kata Iwayan. Situasi keamanan di Intan Jaya saat ini tengah tidak kondusif setelah berulang kali KKB melakukan aksi penembakan. Pada Senin 14 September 2020, 2 tukang ojek mengalami luka tembak di lokasi yang sama
tapi waktunya berdekatan. Kedua korban bernama Laude Anas 34 tahun yang terkena tembakan di lengan kanan dan Fatur Rahman 23 tahun yang mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian dahi dan hidung serta perut menderita luka tembak. 3 hari berselang, KKB kembali beraksi di Kampung Bilugai, distrik Sugapa, dan menyebabkan gugurnya Serka Sahlan dan seorang warga sipil, Bah Dawi. Di hari yang sama, Pendeta Jeremia Janambani pun ditemukan tewas ditembak di Hitadipa. Namun baik dari TNI maupun KKB saling menuding sebagai pelakunya. Tapi masa TNI sih? Ya, saya nggak percaya. Lalu pada Rabu 23 September 2020, kontak senjata antara KKB dengan aparat keamanan terjadi di depan kantor Bupati Intan Jaya dan Pasar Sugapa. Tak ada habisnya permasalahan keamanan dan pertahanan Indonesia. Natuna yang harus mengurusi kapal asing yang nyelonong masuk tanpa izin menyolong ikan, Kalimantan yang harus mengurusi masalah patok perbatasan, dan Papua yang harus menumpas KKB HAM. Mau bicara apa nih? Mumet, ruwet.